Jumlah umur anak pertama dan 2 kali umur anak ketiga adalah 39 tahun. Selisih umur anak kedua dan anak ketiga adalah 13 tahun. Sedangkan anak pertama lahir 2 tahun sebelum lahirnya anak kedua. Jika umur anak pertama adalah X tahun, kita langsung tulis permisalannya. X sama dengan umur anak pertama. Umur anak kedua adalah Y tahun dan umur anak ketiga adalah Z tahun. Persamaan matriks yang sesuai dengan permasalahan tersebut adalah yang perlu kita lakukan pertama adalah yaitu ubah ke bentuk persamaan matriks. Kita perlu membuat persamaan dari hal yang sudah diketahui pada soal. Yang pertama yaitu jumlah umur anak pertama dan 2 kali umur anak ketiga adalah 39 tahun. Karena umur anak pertama adalah X dan anak kedua adalah Y, maka untuk operasi jumlah akan terlibat proses penjumlahan. Dapat ditulis jumlah umur anak pertama yaitu X ditambah 2 kali umur anak kedua yaitu Y sama dengan 39 tahun. Atau kita langsung dapat tuliskan X plus 2Y sama dengan 39. Untuk persamaan kedua yaitu selisih umur anak kedua dan anak ketiga adalah 13 tahun. Karena umur anak kedua sudah pasti lebih besar dari umur anak ketiga dan hasil dari selisih haruslah positif, maka letak umur anak kedua atau Y harus di depan dalam persamaan pengurangan. Dapat ditulis Y min Z sama dengan 13. Selanjutnya, anak pertama lahir 2 tahun sebelum lahirnya anak kedua. Maka ini adalah perbedaan umur anak pertama dan kedua atau selisihnya. Seperti persamaan sebelumnya tentang selisih, maka umur yang besar diletakkan lebih dahulu. Dapat kita tulis X min Y sama dengan 2. Setelah itu perlu kita jabarkan bentuk persamaan ke dalam posisi variabel lengkap. Dalam bentuk persamaan ini, kita sesuaikan nilai konstanta dengan variabelnya, di mana persamaan yang tidak memiliki salah satu variabel, maka nilai konstantanya adalah 0. Setelah itu baru dapat kita ubah ke dalam persamaan matriks menjadi seperti berikut. Terbentuk matriks yang entry-nya berisikan susunan konstanta dikali dengan matriks yang entry-nya berisikan variabel. Hasilnya adalah matriks yang entry-nya berisikan konstanta hasil. Setelah sudah didapat persamaan matriksnya, maka langkah kedua yaitu kita akan ubah susunannya dengan bentuk seperti apa yang diminta dalam soal, yaitu pada pilihan jawaban. Bahwa matriks berentry variabel harus berdiri sendiri pada sisi kiri. Dalam hal ini, untuk memudahkan pengerjaan, kita akan membuat matriks pendamping dari matriks yang berentry variabel habis dibagi oleh dirinya sendiri. Kita misalkan matriks pendamping itu adalah matriks A. Maka kedua ruas pada matriks persamaan, matriks ini kita bagi dengan matriks A, sehingga akan terbentuk susunan persamaan matriks yang diminta pada soal. Kita dapat bahwa matriks A menjadi penyebut, atau jika kita buat pangkat, maka matriks A menjadi berpangkat min 1 atau A pangkat min 1. A pangkat min 1 atau dengan kata lain inverse dari A ini dapat kita cari dengan rumus 1 per determinan A dikali A join A. Untuk mencari determinan A, kita bisa menggunakan cara sarus, yaitu dengan cara hitung 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 0 dikali min 1 dikali 1, jawabannya sama dengan 0, maka ditambah 0, ditambah 2 dikali 0 dikali min 1, jawabannya 0, maka ditambah 0. Lalu dikurang 1 dikali 1 dikali 2, jawabannya 2, maka dikurang 2, dikurang lagi min 1 kali min 1 kali 1, jawabannya adalah 1, maka dikurang 1. Lalu dikurang lagi 0 dikali 0 dikali 0, maka dikurang 0. Kita hitung maka didapat jawabannya min 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai adjoin A, di mana nilai memiliki beberapa langkah pengerjaan, yaitu pertama kita perlu mencari matriks minor A, dilanjutkan ke faktor A, baru kita bisa mendapatkan adjoin A. Minor A adalah matriks yang entry-nya dicari dengan mendeterminankan matriks bagian dari A. Mari kita cari. Di sini tersedia matriks A, maka untuk matriks bagian 1, 1 atau entry untuk baris ke-1 dan kolom ke-1, cara mencarinya adalah mendeterminankan entry-entry yang tidak termasuk baris 1 dan kolom 1. Bisa kita tutup entry baris 1 kolom 1, lalu entry yang di luarnya kita cari determinannya. Didapat
matriks bagian 1, 1 adalah 1, min 1, min 1, 0. Kita cari determinannya, yaitu dengan mengkalikan 1 dikali 0 sama dengan 0, dikurang min 1 dikali min 1, hasilnya adalah 1, maka dikurang 1. Jawabannya adalah min 1. Lalu selanjutnya kita cari matriks bagian untuk baris ke-1 kolom kedua, maka kita tutup dan kita cari determinannya pada entry yang tidak tertutup, yaitu didapat matriks bagian A12 adalah 0 min 1, 1, 0. Kita cari determinannya, yaitu 0 dikali 0 sama dengan 0, dikurang 1 dikali min 1 sama dengan min 1, maka dikurang min 1. Jawabannya adalah plus 1. Selanjutnya kita cari matriks bagian pada A13, yaitu didapat 0, 1, 1 min 1. Kita cari determinannya, 1 dikali 0, 0 dikali min 1 sama dengan 0, dikurang 1 dikali 1 sama dengan 1, maka dikurang 1. Jawabannya adalah min 1. Selanjutnya kita cari matriks bagian dari baris ke-1, baris kedua, kolom ke-1 atau A21, yaitu 0, 2, min 1, 0. Kita cari determinannya, yaitu 0 dikali 0 sama dengan 0, dikurang min 1 dikali 2, hasilnya min 2, maka dikurang min 2. Jawabannya adalah 2. Selanjutnya kita cari matriks bagian 2, 2. Maka didapat matriks bagiannya 1, 2, 1, 0. Kita cari determinannya, 1 dikali 0 sama dengan 0, dikurang 1 dikali 2, maka dikurang 2, sama dengan jawabannya min 2. Selanjutnya kita cari sampai selesai hingga matriks bagian 3, 3. Setelah itu kita posisikan hasilnya ke dalam entry-entry dalam matriks minor A sesuai hasil. Didapatlah matriks minor A. Selanjutnya kita akan cari matriks kofaktor A dengan rumus CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J dikali minor IJ, di mana I di sini adalah banyaknya baris dan J adalah banyaknya kolom. Untuk kofaktor entry baris 1 kolom 1 atau C11, maka kita masukkan komponennya menjadi min 1. Pangkat I-nya 1 ditambah J-nya 1 dikali entry minor pada baris ke-1 kolom ke-1 yaitu min 1. Didapat hasilnya adalah min 1. Lanjut kofaktor 1, 2, dimasukkan I-nya adalah 1 dan J-nya adalah 2 dikali minor entry baris ke-1 dan kolom kedua yaitu 1. Didapat hasilnya adalah min 1. Seterusnya kita kerjakan seperti itu sampai kofaktor 3, 3. Setelah semua didapat, maka hasilnya dimasukkan ke dalam matriks kofaktor A sesuai dengan letak entry. Kofaktor bisa juga kita cari dengan mengkalikan entry-entry pada minor A dengan positif 1 dan negatif 1 secara berselingan. Maka akan didapat hasil yang sama, yaitu kofaktor A. Setelah mendapat kofaktor A, selanjutnya kita mencari matriks A join A dengan mentranspos matriks kofaktor A. Setelah didapat semuanya, yaitu A join A, kembali kepada tujuan awal. Kita mencari inverse matriks A dengan rumus inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali A join A. Kita masukkan determinan dan A join-nya. Setelah mendapatkan nilai matriks inverse A, kita kembali pada soal, yaitu untuk membentuk persamaan yang diminta sesuai soal. Kita masukkan nilai inverse yang didapat, lalu kita kerjakan dan kita sesuaikan dengan pilihan ganda. Dengan pengerjaan seperti ini, maka didapat jawaban yang sesuai adalah pada pilihan D.